Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan diskusi tentang usaha kesehatan mata, melanjutkan pertemuan yang kemarin. Nah, di sini kita harus tahu dulu tentang kebiasaan yang kita lakukan oleh mata kita. Mata adalah jendela dunia, jadi 80% kita mendapatkan informasi. Rata-rata penggunaan mata kita itu selama 16 jam per hari, selebihnya kita gunakan untuk tidur. Nah, ini adalah anatomi mata sehat. Nah, penyakit-penyakit mata, di sini kita akan belajar tentang penyakit mata. Ada yang di sini kita bahas tentang yang menular dulu. Nah, yang menular itu kita contohkan ada dua. Yang pertama itu gonoblenoroe atau konjungtivitis gonorrhoeae pada bayi. Nah, ini adalah penyakit menular yang terjadi pada bayi yang baru lahir karena ibunya itu punya riwayat menderita penyakit gonorrhea. Nah, jadi menurun ke anaknya. Apa sih gejalanya? Gejalanya pertama adalah mata si bayi itu mengalami pembengkakan. Jadi matanya itu bengkak. Kemudian lama-kelamaan mata bayi itu akan bernanah, kemudian kemerahan. Nah, kemudian lama-lama mata itu akan menutup dan yang paling parah itu akan terjadi kebutaan. Kemudian penyakit menular yang kedua itu adalah trakoma. Ini adalah contoh ringan dari mata yang terkena penyakit trakoma. Kalau misalnya kita lihat di Google, ini contoh-contoh keparahan dari penyakit trakoma. Nah, ini contohnya. Kemudian penyebabnya itu adalah Chlamydia trachomatis. Nah, bentuknya bagus ya, tapi ini adalah penyebab penyakit mata. Nah, penularannya itu di sini bisa tertular melalui lalat, sapu tangan yang disapukan ke mata, kemudian handuk dan jari-jari kita. Kemudian selanjutnya penyakit mata yang tidak menular. Penyakit mata yang tidak menular itu yang pertama karena kelelahan mata atau yang sering disebut astenopia. Ini bisa karena kita terlalu sering menggunakan handphone karena radiasi laptop. Nah, ini terjadi lelah, pusing, mata merah, penglihatan kabur. Nah, ini adalah tanda-tanda terjadinya kelelahan pada mata. Nah, kemudian yang kedua, penyakit glaukoma. Pada glaukoma, ini tekanan dalam bola mata menjadi tinggi. Nah, ini adalah contoh mata sehat melihat pemandangan. Kemudian, lama-kelamaan akan menjadi berbeda, akan semakin redup. Cahayanya akan semakin redup. Kemudian lama-lama ini juga akan berubah. Nah, adanya hitam di situ, coret-coretan hitam. Jadi tidak semua terlihat jelas. Kemudian ini adalah contoh-contohnya. Ini ada penglihatan normal, glaukoma akut, glaukoma kronik, lama-lama akan pinggirannya akan hitam. Ada juga yang katarak. Nah, lama-lama jadi buram. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Nah, jadi kita harus menjaga mata kita supaya tidak terkena penyakit-penyakit tersebut. Tipsnya, periksa mata rutin setahun sekali. Nah, memakai perlindungan mata dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak lupa, kita harus menjaga nutrisi kesehatan mata dengan mengkonsumsi buah dan sayur yang banyak mengandung vitamin A, C, dan E. Dan mata kita diajak untuk melihat pemandangan-pemandangan yang bersih. Nah, kemudian kapan sih periksa anak ke dokter mata? Pada saat bayi lahir prematur. Kemudian ada beberapa tanda-tanda yang lainnya, nah seperti ini. Nah, jadi perlu diwaspadai pada anak-anak. Nah, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.